Hit 'em up. Tuh, mau kemana kita? Mau cari ikan kuah kuning. Ya, kan udah pada dengar kan kasus ya. Tragedi di Sumatera membalakan. Apakah itu akan menyebabkan harga ikan kuah kuning naik meroket karena kita tahu sungai-sungainya sudah dipenuhi kayu gelondongan, bahkan sungainya sampai beralih membelok sehingga ikan-ikannya pada mana kita tidak tahu. Sungainya bisa berbelok, sungainya saking akibat pembalakan. Ya, di sini menyebut pembalakan, bukan ilegal. Pembalakan aja bisa ilegal, bisa juga legal. Kenapa itu saya menyebutnya pembalakan? Karena kalau hanya sebuah hujan dia tidak akan membawa yang menyebabkan kerugian material tidak semakin parah. Ya, air aja gitu kan, habis terendam surut aja gitu kan, nggak sampai menyinggung rumah, tidak sampai membawa kayu, membersihkan kainnya aja repot sendiri, apalagi tambah lumpur tuh makin banyak PR-nya. Kalau kata saya mah ya itu hasil dari apa tragedi tragedi bencana tersebut itu cocoknya dijadikan langsung tanami pohon-pohon kultur. Jangan sawit lagi Pak Bupati atau Pak Wali Kota Kabupaten Jaya yang ya jangan di sawit lagi. Sawit itu hanya satu aja, dia egois kata dia itu egois. Akibatnya apa? Ketika banyak yang terisolir, katanya negeri ini negeri kaya, kayu dan bambu jadi hutan, makanan, tanaman. Tapi ketika terisolir dia pada kelaparan karena makanan kirinya sawit, nggak bisa dimakan langsung, harus dikelola dulu. Coba kalau kanan kirinya ada sawit, ada mangga, rambutan, ada siput, bisa lah untuk bertahan gitu ya, apalagi sagu apa gitu. Kan ini sawit kalau dimakan harus diolah dulu. Dan kalau kanan kirinya ada sukun, sawo, mangga, belum, rambutan, ya, pepaya dan lain-lainnya lah ya, namanya juga multifungsi, jambu. Jadi itu jangan terfokus pada satu entitas tanaman gitu ya. Ketika semua
mati bergantung pada tanaman itu terisolir kan ada makanan gitu. Apalagi untuk ilmu survive kan kita harus mengikuti sungai ya, karena sungainya penuh air dan kemudian banjir dan berbelok begitu yang sedang tinggi akan lumpur begitu, nggak bisa ada ikan-ikan karena dari efek pembalakan liar. Pembalakan aja deh karena ikan sama itu sebabnya apa sih? Sebabnya adalah hujan turun terus menerus selama 10 hari, yang dimana jatahnya itu hujan selama 1 tahun kemudian turun cash langsung dalam waktu 1-2 hari seminggu ya, dalam waktu seminggu dia turun agak berhenti dibayar tas itu hujan selama 1 tahun di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kalau di Aceh itu karena dia berdekatan dengan titik mata badai, itu kejadiannya lebih parah karena kekuatannya 2 kali lipat. Pertanyaannya, itu sudah beritahu BMKG. Kenapa kagak ada yang mitigasi? Mengungsi lah setidaknya, mengungsi meminimalisir bencana ini. Mungkin tidak akan tertimbul kayaknya. Apalagi sekarang penanganannya juga lambat begitu. Kasihan banget ikan paku kita kemana ikannya. Dan lampu merah yang kita daya angkatan udara subur kaya, tapi baru terisolir kita nggak bisa stok makanan karena kanan kiri kita masih sawit. Jadi daerah-daerah yang terdampak itu banyak sawit. Sawit kalau bisa kita makan secara langsung. Bedanya dengan kelapa bisa kita olah jadi minyak, tapi kita juga bisa mengkonsumsinya secara langsung. Jadi kelapa muda, jadi santan, jadi dagingnya bermanfaat. Situasi bencana ini cukup memberikan energi yang cukup, setidaknya ya.
pembalakan. Kalau tidak adanya pembalakan, mungkin efeknya tidak separah yang saya sekarang ini ya. Apa hanya air yang batuk, bukan sama lumpur dan kayu gitu. Angkat kayunya ada bingung, yakin bingung kan? Itu yang mau eksekusi. Dengan kayunya plastik itu, ini kayu sepanjang 4 meter, kalau kita angkat sendiri kalau 4. Mau kita potong kok eman-eman, ini kayu masih takut bisa dijadikan ini. Tidak dilema mereka yang mau bersihkan kayunya ya, tas melintas siapapun pasti bingung ya. Oh masih bagus, gelondongan ini, mahal ini kayunya ya kan. Nah, mau dipotongin kecil-kecil biar mudah diangkat misalnya ya, dipotongin semeter kok eman-eman masih bagus itu kayunya ya, kayu produktif itu ibaratnya ya. Dan kan begitu dijadikan bahan baku masih, tapi kok ya berserak, saling tumpang titip, mau bersihkannya gimana gitu. Saya lihat ada yang sudah diolah, ya diolah di daerah pantainya kalau nggak salah, atau pantai ujung Batu, katanya jadi pantai ujung Kayu. Itu udah dikelola itu karena mereka tidak terlalu terdampak dari banjir Kalidu ini, Kalidu. Jadi bisa memanfaatkan kayu juga udah dipotong itu yang di daerah pantainya, satu pantai ujung Kayu itu saya lihat. Yang kayu gelondongan gede-gede itu lumayan dah. Uang berserak itu, uang berserak, katanya uang berserak. Iyalah dapat kiriman kayu harga ratusan juta karena di maksimal kiriman itu masih benarnya. Itu yang tidak terlalu terdampak, tapi di ujung di pantainya ada kayunya gitu. Terdapat kayunya. Kalau bilang itu kayu sumbang hasil alam, seberapa besar itu hutan yang terdiri selaput itu, seberapa banyak pohon-pohon yang lapuk yang menyebabkan air dan dapat motornya sebesar apa itu hutannya. Bersela ada yang mangganya hancur gitu. Itu kalau kalian tidak tobat ekologis ya, itu kalian akan terus dapat Galido lah, normalisasi Galido setiap tahun. Kalau kalian masih percaya kelapa sawit bagus dan tidak mengurangi kelapa sawit, meminimalisir penggunaan kelapa sawit, kalian setiap tahun normalisasi ada Galido, normalisasi aja gitu. Setiap musim hujan kalian coba cari tempat pengungsian sementara gitu, ketimbang terkenal dan korban bencana obat juga gitu lah. Dan setiap tahun juga normalisasi ada namanya kabut asap.
normalisasi aja. Kalau kalian tidak mau minimalisir penggunaan sawit, karena sekali lagi pohon sawit adalah pohon yang egois. Dia tidak bisa tumbuh bareng-bareng gitu. Maunya satu kamar, satu peta buat dia sendiri gitu. Kagak bisa tumpang sari. Kalau tumpang sari mah bisa banyak kan, dapat jadinya dapat. Atau kalian beralih dari sawit ke kelapa. Kalau di negara maju itu banyak aja minyak nabatinya itu dari bunga, biji bunga matahari ada, apalagi apa lagi. Kalau biji bunga matahari kan terlihat indah gitu ya, tidak, tapi tidak dapat menghasilkan minyak sebanyak kelapa sawit gitu. Misalnya kebun 1 hektar sama kita tanami bunga matahari terlihat indah, tapi minyaknya cuma dapat 1 liter. Kalau kelapa sawit 1 hektar bisa dapat 100 liter. Itulah keegoisannya. Ingin banyak gitu, tapi kok nggak ada apa-apa. Tapi kalau dihitung-hitung ya, donornya itu lebih banyak kelapa sawit. Donornya, kalau kalian paham donornya itu, hitung-hitungan donornya banyak. Coba kita hitung ya, 1 hektar sawit bisa menghasilkan misalnya ya, misalnya aja 100 liter minyak. Dampaknya nih, itu kan plusnya, minusnya. Setiap tahun kabut asap, habis kabut asap gali tuh di mana-mana. Siap-siap gali tuh. Kali itu kalau endor sangat apa panen ukur nyekokinnya gimana itu nyekokinnya. Terus kalian dapat apa, cukup gak itu hasil 100 liternya minyak itu gak buat ini gaya kesehatan padu, bersihin full kalian tuh. Kalau cukup ya sok silakan aja lanjutin satu sawit aja. Kalau cukup ya, kalau nggak cukup ya minimalisir lah setidaknya. Ya kalau masih tetap kakak sawit Allah apa kemarin katanya kita mulai sawit jadi minyak ini mati itu begini. Kalian tahu kemarin ada kebijakan minyak merah itu minyak yang setengah jadi mau dijadikan konsumsi. Karena apa? Minyak sawitnya diekspor. Kemarin sempat ada kecelakaan minyak sawitnya diekspor. Kita cuma dapat sari-sarinya aja. Ibarat kedelai itu tempenya diekspor, tahunya diekspor. Kita cuma dikasih gebus apa pakai gebusnya aja ya.
Terus kerusakan alamnya kita juga yang nanggung gitu. Itu kalau kalian berpikir bahwasannya sawit dan sawit. Sawit itu buat egois, satu kita mau dipakai sendirian. Agak mau campur. Kalau kelapa habis dicampur udah tua dia, udah kagak bisa ngasilin sawit lagi dia. Dia maunya nggak bisa tuh langsung berarti tanam baru nggak bisa tuh. Dia harus direinkarnasi tuh di kabin itu apa ya? Dituakan dulu, dituakan. Jadi kremasi dulu ya. Kawin itu harus dikremasi dulu, dituakan. Sehingga menyebabkan ya kabut asap di mana-mana. Untuk membuat itu semua ya, membuat pohon yang sudah tua itu kan harus dibakar sehingga baru bisa ditanam lagi. Kalau di kan harus dibajaknya sawit itu harus dibakar dulu. Oke. Itulah keegoisan dari kelapa sawit. Beralihlah setidaknya meminimalisir yang biasanya kalian mau memakai minyak sawit, minyak goreng 1 liter sebulan kurangi jadi 1,5 liter. Karena dampaknya benar-benar sangat membahayakan, banyak mudaratnya ya kita. Kalau kalian masih merasa itu hitungannya tidak, ya terserah kalian. Toh kalian yang kena kali doknya. Kita mau dijawab sama Tuhan nih, adik Tuhan dari jual minyak goreng 35.000 1 liter. Salam berapa 40.000. Kita sudah sampai di mana nih? Di ikan kuah kuning. Ada.